Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana fokusnya akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan komennya, gue ingatkan lagi, nanti malam kita akan keluar initial jobless claim. Dan itu akan terjadi di jam 8:30 malam. Jadi ada kemungkinan bisa terjadi extra volatility di jam segituan dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang punya posisi futures, dekat-dekat jam 8:30 malam pertimbangkan untuk tutup posisi buat yang konservatif, buat yang agresif, minimal pasang SL gitu ya. Oke, next Bitcoin dominance. Untuk dominance pada hari ini kembali hijau lagi walaupun tipis-tipis lah ya. Jadi masih ada momentum sepertinya ya. Ya, tapi momentumnya bisa dibilang ya cukup melemah sih ya, karena kemarin tuh dia membentuk doji, dan doji ini apalagi dengan wick yang cukup dekat ya atas dan bawahnya, ini menunjukkan kebingungan di market. Jadi kita lihat nih apakah akan ada terjadi koreksi atau tidak. Tapi yang pasti satu, jangan sampai kemakan lagi dengan janji manis para dukun altcoins kalau sampai terjadi koreksi yang signifikan ya. Karena lagi-lagi apa ya, indikator utama kita untuk altcoin season masih menunjukkan turun begitu. Masih masa-masa QT, balance sheet-nya masih terus turun ya. Nah, maka dari itu ya jangan kayak kemarin-kemarin kemakan sama dukun altcoin season, udah nggak kejadian ya tinggal ngelesnya belum waktu apa katanya bergeser atau nggak jadi begitu ya. Ya kita sih pakai data aja, datanya menunjukkan ya belum ada perpindahan dari QT ke QE, ya jangan berharap kayak 2021 begitu, karena di masa-masa 2021 dia ada ya bukan ada tapi sudah terjadi peningkatan yang signifikan di balance sheet gitu ya. Oke, langsung aja ke komen. Yang pertama dari Surround 7.17. Ini udah kayak Dolby namanya ya, Surround something gitu ya. Untuk sekarang mending uangnya buat beli PS, ngegame dulu biar fresh otaknya. Ada benernya sih, lu harus jangan stres, harus lagi tenang gitu ambil keputusan. Kalau lagi mumet jangan dipaksain gitu. Kalau lagi mumet dipaksain trading, seringkali jadi pakai perasaan, pakai emosi, dan ujung-ujungnya boncos ya. Thank you untuk Bro Bastian ya, ini super thanks-nya lagi-lagi sangat membantu. Seperti yang lo tahu ya, di TCI tidak ada sama sekali kelas-kelasan, nggak ada VIP, nggak ada titip dana, semuanya for free. Maka dari itu your super thanks, lalu juga penggunaan referral itu sangat membantu perkembangan dari TCI ya. Sekali lagi thank you. Next dari Ardli ya, dukun itu cuma mau duit kalian, jualan kelas. Kalau dia jago ngapain ngarap duit orang? Yes, bener ya, kan katanya kalau cuma 6 bulan 20 juta jadi 2M kan. Kalau kayak gitu caranya ya dia nggak perlu buka kelas dong, tinggal masukin aja duit sendiri. Cuma 20 juta buat dia kecil dong, kan dia sultan katanya. Ya kalau 20 juta itu aja susah ya berarti harus dipertanyakan ngapain dia masih jualan kelas ya. Atau mungkin gara-gara jangan-jangan kayaknya gara-gara kelas gitu ya. Next. Dari Laskar Dawiriah. Grup-grup dukun lagi sibuk ngeluarin jurus terakhir, ngeles. Gue suka di komen-komen yang kayak gini ya. Oke, next. Oke, dari Fikri Haikal. Bang, saya belajar kripto otodidak dari cycle kemarin, dan saya tahu dari Oktober dan November BTCD bakal kuat lagi karena data dan news waktu itu. Wah, mantap ya, berarti memperhatikan data, news ya. Dan ya bener kan akhirnya naik lagi ya. Entah setan apa yang merasukiku dan akhirnya FOMO. Waduh ya. Dan walawe akhirnya ikutan minus ya meskipun cuma 20%. Ini puji Tuhan loh ya, kalau lu kebanyakan alts minus 20 tuh masih oke banget. Lu lihat yang lain ada yang minus sampai 90 dan lain-lain. Berarti walaupun kebanyakan alts mungkin bukan alts yang terlalu aneh lah mungkin ya. Memang benar kata Bang Toshi, rumah harus ada fondasi, sama halnya dengan kripto. Makasih buat tim TCI, edukasinya semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya. Salam tabur tuai. Mantap. Ya ini memang kadang-kadang gini ya, kita tuh iman suka lemah ya, makanya gua nggak pernah bosan-bosan mengingatkan. Begitu, karena apa? Kebiasaan buruk tuh gampang sekali untuk masuk, tapi kebiasaan baik tuh aduh nempelnya setengah mati. Nah, ini mungkin tergoda kemarin, nggak apa-apa. Sekarang kan udah dapet nih ya, udah tahu datanya, lu udah ngerti juga bahwa kemungkinan naik ya. Tapi waktu faktanya kejadian wave FOMO altcoins ya mungkin masih ke bawah juga. Nggak apa-apa, next time jangan kena lagi. Kan udah belajar tuh ya, udah dapat pengalaman. Nah jangan diulang lagi, karena kalau diulang-ulang ya kayak ini, kayak keledai ya, jatuh lagi di lubang yang sama lagi, di lubang sama lagi ya. Next.
Dari Riko Naru. GM Bang Toshi, GM tuh good morning kayaknya ya. GM Bang Toshi, saya ada pertanyaan. Bang Toshi selalu mention kalau hold BTC bisa jadi kaya. Tapi kalau dilihat dari persentase gain BTC, pasti tidak mungkin sebanyak altcoins. Satu-satu ya, jawabannya enggak loh, ya enggak selalu loh, dan tidak pasti. Kalau kita lihat contohnya gini, nggak usah altcoins yang gagal lah, altcoins yang berhasil aja ya. Kalau kita lihat di cycle ini, ya, kita banyak yang berpikir, oh enggak lah, walaupun altcoins gonjang-ganjing tuh, kalau dihitung-hitung masih lebih gede. Oh enggak loh, jangan salah. Nih, kita ambil dari Juni 2022, which is itu adalah cycle bottom dari BNB ya. BNB dari cycle bottom ke harga running itu baru profit 217%. Bagus nggak? Ya oke lah, not bad ya. Nah, tapi lo bandingin sama BTC. BTC dari cycle bottom 2022 juga ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu dia profit sampai sekarang sekitar 553%. Begitu. Ini BNB ya, BNB versus BTC ya. Cek lagi yang lain, Cardano. Cardano kan kemarin sempat ngepam gila Bang, November pasti menang dong. Kita lihat faktanya ya. Faktanya kita ambil terendah itu di sini di 2023 ya. Di 2022 malah sedikit lebih tinggi. Jadi kita ambil yang lebih rendahnya di 2023. Harga running sekarang itu baru profit 247%. Begitu. Jadi nggak pasti altcoins itu selalu menang lawan BTC. Nggak pasti ya. Apalagi kalau lu udah ngelihat dari cycle ke cycle selanjutnya, perpindahan cycle. Nah, datanya lu bisa lihat dari Bitcoin dominance. Jadi at best ya, altcoins itu adalah osilator gitu ya. Lu lihat kekuatan altcoins tuh ya cuma gini, waktu dia lagi ada liquidity, maka dia akan berkuasa seperti di sini ya. Seperti di sini begitu ya. Nah, tapi saat liquidity-nya mandet ya, saat QT ya, ini lihat BTC berapa tahun mengalahkan alts begitu. Cuman orang tuh nggak tahu kenapa amnesia, cuma ingatnya di sini aja. Begitu sampai mengorbankan berapa tahun nih? Berapa tahun Bitcoin dominance mendominasi di sini. Nah, itu aja sih. Jadi nggak bisa ya, bukan nggak bisa, tapi datanya menunjukkan bahwa tidak pasti altcoins itu menang secara persentase. Nggak juga, buktinya sekarang seringkali terjadi begitu ya. Dan kalau modal kita sudah besar, gain misalkan 50% tahun itu sangat besar misalkan. Tapi gimana kalau case modal kita yang masih kecil? Contoh, kita hanya bisa menyisihkan 1-2 juta per bulan saja untuk alokasi ke investasi kripto. Apakah kita bisa kaya? Bisa tetap ya. Gini loh, kadang-kadang orang tuh suka stuck dengan jumlah begitu, dan ini yang seringkali dimainkan sama para dukun begitu. Wah, lu cuma dana 1-2 juta mana bisa jadi Lambo, mana bisa jadi McLaren. Nah, para influencer ini meracuni otak kita dengan target-target yang nggak make sense begitu. Padahal kalau kita pikir ya, anggap misalkan 1 juta. 1 juta itu berarti kan 1 juta itu 20% dari 5 juta, which is itu UMR lah, kita bulatkan ke 5 juta ya. Nah, kalau kita ikutan aturan 50-30-20 itu pas tuh, 1 juta itu 20% dari penghasilan. Begitu. Nah, kita anggap itu kita konsisten setiap bulan kita masukin, kita sisihkan 1 juta, 20% dari penghasilan kita untuk nabung di kripto. Berarti 1 juta kali 1 juta kali 12 ya. Nah, berarti 12 juta kan ya. Nah, 12 juta kali 4. Kenapa 4? Karena satu business cycle is about 4 years. Begitu. Nah, ini kali 4. Kita lihat faktanya BTC dari cycle ke cycle berapa ya. Kalau gua kan sukanya pakai data nih ya. Jadi jangan cuma janji manis gitu kalau gua sih ya. Kita lihat BTC di cycle sebelumnya. 2018 bottom sampai ke sini 2021. Itu BTC 2000% atau about 20x. Gitu, 2000% loh ya. Wah, gila ya Bang. Tapi kalau lu lihat lagi ke belakang, lebih gila lagi. BTC di masa-masa ini ya, di 2000 berapa berarti itu ya? 2000, sebentar, ini nggak ke... Oh, sorry. Jangan pakai ini. Kita pakai indeks biar lebih panjang ya. Nah, kita pakai indeks. Di sini ya. Kalau sebelumnya kan dari sini, dari 2018 sampai ke 2021, itu 2000%-an dari bottom ke top ya. Ya ada lebih sedikit lah, 2100 lah mungkin ya. Aduh, kehapus 2100. Nah, kita lihat lagi selanjutnya itu di cycle sebelumnya lagi. Nah, cycle sebelumnya lagi, ini bottomnya di sini lah ya. Nah, bottom di sini sampai ke pucuk. Itu berapa? Itu sekitar 12.000%.
Begitu. Jadi sepanjang masa ya, Bitcoin satu cycle belum pernah di bawah dari 10x. Bahkan terakhir itu 21x. Begitu. Jadi oke lah kita anggap kecilin deh, potong setengah. Cuma 10x aja misalkan di cycle ini ya. Nah, kalau 10x di cycle ini berarti ini kali berapa? Ini kali 10. 480 juta. Kaya dong dari hasil UMR ya. Dari menyisihkan cuma 20% dari penghasilan kita. Lu dari BTC aja bisa dapat 490 juta. Kita bagi sama penghasilan lu misalkan sebulan 5 juta. Berarti bagi 5 juta, lu tuh kaya dapat gaji 96 bulan. Gila loh, 96 bulan. Kebayang 96 bulan, itu nggak main-main. Itu berapa tahun? Bagi 12. Berarti lu dapat gaji 8 bulan. 8 tahun, worth 8 tahun. Jadi nggak kecil, serius. Di BTC aja bisa kaya. Nah tapi ini kesalahan para dukun. Gue ngomong aja langsung. Para dukun itu membuat lu dapat 480 juta selama 4 tahun tuh kayak menyedihkan. Mana bisa beli Lambo ya? Itu nggak kaya namanya ya. Kalau misalkan ada yang tidak setuju dengan pendapat dia, ditanya warna Lambo lu apa? Warna McLaren lu apa? Itu tuh seperti permasalahan yang terjadi di TikTok juga tuh. Itu sempat viral kan baru-baru ini. Ada suami istri yang cerai. Kenapa? Karena istrinya bilang suaminya mau kondo. Kenapa mau kondo? Katanya karena cuma bisa ngasih nafkah 10 juta sebulan. Padahal faktanya, ya lu boleh komen di bawah deh. Berapa banyak orang yang dikasih nafkah 10 juta sama suaminya? Nggak banyak loh. Ya. Tapi dia bilang mau kondo. Kenapa? Karena dia lihat di TikTok katanya ada influencer ngomong kalau suami lu nggak bisa ngasih berapa juta gitu. Gue lupa tepatnya berapa. Itu mau kondo. Jadi cerai gara-gara itu. Nah, itu yang bikin kacau. Ya, jadi para dukun ini ya merusak segala macam lah ya. Yang sebenarnya lu sangat bagus performanya tapi lu jadi ngerasa kayak nggak kaya segitu ya. Nah, jadi hati-hati ya. Kaya itu sangat relatif dan ya kalau misalkan ngomong ya itu kan tadi 1-2 juta kan. Nah, itu dari 20% dari penghasilan orang UMR. Anggap misalkan penghasilan lu 50 juta. Ya, 50 juta nih. Nah, lu kayak 20%. Berarti berapa? Segini, 10 juta. 10 juta kayak 12. Kayak lagi 4. 480 kali 10. 4,8 M. Begitu loh. Nah itu yang kadang-kadang serem ya. Jadi sekali lagi, gue ngerti kenapa ada pemikiran seperti ini. Ya, apakah kita bisa kaya? Nah pertanyaannya gue balik ke lu, kayanya bener nggak lu cara berpikirnya? Gitu ya. Orang UMR ya, ini kan dengan ini ya, dengan dengan contoh menyisihkan 1-2 juta. Berarti kalau sejuta kan berarti 20% dari UMR ya. Nah ya kaya dong ya. Dari lu cuma nyisihin 1 juta per bulan selama 4 tahun lu konsisten beli BTC gitu ya. Lu 10x bisa segitu. Gila sebenarnya 450 juta. Nah, tapi sekali lagi ya, racunnya itu adalah para dukun. Para dukun memamerkan ya kasarnya kekayaan mereka, memamerkan wah lu kalau lu nggak bisa beli ini sih ya lu belum apa-apa, lu masih miskin katanya ya. Makanya lu kalau nggak mau miskin ikut gua ya kan? Begitu. Ya jadi hati-hati bro. Ini mindset yang menjadi makanan empuk bagi para dukun. Tapi kalau gua lihat di sini, untungnya gua lihat lu portonya bukan porto yang kayak mindset di atas sih kalau gua perhatiin ya. Jadi mungkin lu cuma berandai-andai lah ya. Karena kalau gua lihat porto lu BTC masih 50%, which is good ya. Lalu ETH, SOL 30, BNB, BGB, HYPE 20%. Oke lah, lu bahkan untuk si alts-nya pun bukan alts yang terlalu aneh-aneh gitu. Jadi ini mungkin lu berandai-andai lah kalau seperti ini ya. Tapi ya sekali lagi hati-hati. Mindset seperti ini adalah yang membuat banyak orang jadi tersandung ke dunia VIP, tersandung ke dunia perdukunan begitu. Karena mereka dibilangin, wah lu cuma segitu dari BTC gak akan kaya. Ya disuruh kayanya gak kira-kira begitu. Ya sama aja kayak misalkan gue nih ya. Anggap misalkan ya puji Tuhan gue signifikan di atas ya berapa kali lipat lah dari UMR ya. Nah tapi kalau misalkan gue bandingkan dengan 9 naga ya gue jadi miskin begitu. Nah jadi hati-hati ya. Kalau mau membandingkan diri lu jangan pernah bandingkan sama orang lain. Lu bandingkan sama lu kemarin. Kalau lu hari ini lebih baik daripada lu kemarin itu udah improvement. Dan lu harus bangga dengan itu. Ya, jangan sampai kita mau dimanipulasi oleh para dukun yang ujung-ujungnya hanya ingin bikin kantong mereka lebih penuh dengan cara membuat kita terasa miskin, ya, membuat kita terasa wah gila gue nggak ada apa-apanya nih, gue harus belajar sama dia nih, wah pokoknya ikutin porto dia langsung kaya. Hati-hati, ya, itu adalah mindset yang paling mereka suka seperti ini, ya. Oke, next dari Parabolic Czar.
Ketika market menghijau, koar-koar, wah suhu, dukun katanya. Gua hebat, memang tepat pilihan gua. Pas market ngedam, minus 90%, baru dah masuk ke TCI. Koh, tolong panduannya, saya drawdown 90%. Ada saran nggak Koh? Lucu. Ya lucu ya, tapi gue yang pusing kadang-kadang. Tapi gue sudah nggak mau ambil pusing lah ya. Ya gue udah kasih tahu caranya, gue udah bikin video gimana ya. Bahkan udah dikasih tahu ya, lu masuk kategori apa nih, merah, kuning, atau hijau gitu ya. Ditonton kalau bingung sampai hancur-hancuran seperti itu ya. Tapi ya memang konyol sih ya. Yang profit, yang kesannya untung dari jualan kelas siapa, yang diminta bantuan siapa, yang diminta tolong gitu ya. Memang konyol. Tapi ya seperti itulah, dukun tuh memang tidak ada tanggung jawab. Setelah sudah hancur, ya do your own research katanya. Ya nggak tahu. Oh, kapan saya pernah ngomong begini? Oh beda, ini bukan salah saya, salah market. Kacrut lah, memang luar biasa lah itu para dukun tuh ya. Dari masa ke masa tidak pernah berubah begitu. Cuma bedanya kalau zaman dulu tuh lebih tahu malu gitu ya. Mereka kabur, nggak berani lagi ketemu kita. Kalau dukun zaman sekarang enggak, mereka dengan bangga bilang, "Oh enggak. Ini bukan salah saya. Ini market nih, ini market nih. Wah, luar biasa market nih. Mau mainkan kita." Lu yang mainin, bukan market, lu yang mainin. Datanya jelas kok. Datanya jelas. Antara lu nggak ngerti cara baca datanya atau lu memang mau menipu. Ya udah, as simple as that aja. Gitu, ya. Next dari Arwan Prianto. Terima kasih Mbak Toshi. Saya selama ini silent reader mungkin ya. Silent reader aja. Mulai masuk dari Juli 2024 dan terus ikutin channel TCI. Masuk terus di BTC dan alhamdulillah 70% BTC-nya, mantap ya. Sempat miss out sama meme season di Oktober-November. Awalnya ngerasa ketinggalan tapi untungnya porsi kecil aja. Dan beberapa kali TP di bulan itu dan lanjut entry Bitcoin lagi. Gak apa-apa untung kecil, yang penting gak minus modal. Mantap ya, ini bagus nih ya. Jadi gini, kita tuh kadang-kadang terlalu dimanja loh di kripto ya. Kalau lu perhatiin, kalau lu beli BTC di Juli 2024 ya. Kita lihat datanya nih, Juli 2024 itu di sini ya. Ya, kita anggap di daerah sini lah, kita tarik aja deh pokoknya dari bulan Juli ya. Juli pertengahan lah di sini ya. Oke, set. Kalau lo tarik dari Juli pertengahan ke harga sekarang tuh lo profit 56% loh. Sekarang gua tanya ya, berapa banyak saham yang bisa ngasilin segitu dalam waktu sependek itu? Jawabannya nggak banyak. Begitu. Tapi ya karena ada meme coins yang nggak kira-kira, wah ngepamnya gini gitu luar biasa kaya dalam sehari ya, jadi kerasanya kecil. Nah itu kita kadang-kadang perspektif kita itu ke-skewed ya, kita ngerasa bahwa kecil nih, padahal gila ini performa sinting loh, performa sinting dan resiko bisa dibilang termasuk terukur dibandingkan dengan memes. Nah tapi ya lagi-lagi ya, memang pesona dari profit gede dari meme coins itu luar biasa besar lah ya. Sama dengan mungkin ya pesona dari segala macam ya dosa dunia lah begitu ya. Pasti nikmat kelihatannya kan. Tapi waktu kena getahnya tuh aduh luar biasa ya. Ya jadi ya nggak apa-apa. Yang penting gini, jangan pikirin, apalagi kalau ada teman-teman lu bilang, wah cuma profit segitu aja bangga, bla 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 bla. Jangan dipikirin ya. Karena apa? Kalau sampai lu rugi, ujung-ujungnya mereka pun nggak akan mau tanggung jawab, begitu. Jadi nggak apa, untung kecil, relatif kecil dibandingkan dengan yang lain-lain, tapi nggak minus modal. Karena itu adalah kita sebenarnya itu harus tujuan kita. Jangan mikirin lu profit, mikir dulu nggak rugi. Gitu. Udah nggak rugi, pelan-pelan profit ngikutin sendiri. Tapi orang yang mikirin profit mulu, malah minus lagi. Begitu. Itu udah banyak sekali kasusnya dari komen-komen yang sebelumnya ya. Minus 90, minus 80, 70, udah lengkap, lu mau berapa pun ada. Begitu. Ya itu semua terjadi kenapa? Karena mikirin profit dulu instead of resiko ya. Jadi udah bener, nggak masalah ya, dan jangan pernah ngerasa kecil-kecil, enggak ya. Kecil-kecil tapi resikonya terjaga. Begitu ya. Next dari Bro Joestar, si dukun minus stuck. Aduh apalagi nih ya. Ada dukun apa lagi nih? Upload konten kemarin isinya buzzer semua jir. Dia yang suruh member beli altcoin karena dijadikan alt season. Karena dijanjikan alt season dari Desember. Tahunya tebak-tebakan salah total, malah suruh cut loss, yang ngakak ya. Isi komennya semua bilang makasih. Apanya makasih? Gile disuruh beli pucuk, jual bawah, apanya yang makasih? Buzzer dan gaslight member doang isinya. Waduh ya. Ya nggak tau lah, dukun ada banyak, mungkin di luar negeri juga banyak nih ya kayak gitu-gitu. Wah altcoin akhirnya nggak kejadian, bikin 1001 alasan. Tapi ya kalau gaslight ini salah satu caranya ya. Dan gua pribadi udah pernah melihat di depan muka gua sendiri cara kerja para
dukun seperti ini ya. Tapi dukun yang zaman gue dulu mungkin lebih old school, langsung ketemu muka gitu ya. Jadi dulu gue ada ikut satu kelas, satu perkumpulan begitu. Cuma dulu forex nih ya. Wah, tuh dukun gua, sensei gua bilang begini, lihat nih, akan keluar data dari US hari ini. Lihat ya, Euro USD akan, dia bilang tuh nggak salah bakal ngepam. Nah, lihat nih, jam segini. Taunya ngedam. Udah ngedam gimana? Itu panglimanya ngomong, apa? Kalian kecewa dengan sensei? Sensei kita ini sedang menguji kita, apakah percaya nggak sama analisa dia? Bangke, minus ya minus. Tapi faktanya memang dukun seperti itu. Ya, nanti mereka akan menggaslight kita habis-habisan para membernya supaya kita merasa tolol. Jadi kalau nggak ngikutin dia tuh kayaknya, aduh nggak bisa gitu. Ya, itu memang salah satu cara. Begitu. Ya, so ya SSDD same shit different day. Begitu ya. Bahkan same shit different decade itu ya. Itu zaman kapan soalnya? Udah lama banget tuh gua. Ya, masih 2010-an. Begitu. Nah, ini sekarang udah 2010-an masih sama aja caranya gaslight ya. Ada buzzer-buzzer, ada panglima-panglimanya yang selalu kalau ada yang macam-macam didamprat sama mereka gitu ya. Cara basi sebenarnya ya. Next dari Dear You1C. Buat newbie saranku sih please ikutin 3 golden rules. Yes ya. Saya nggak berharap kayak instan dengan ngelanggar itu golden rules-nya. Intinya buat ngelindungin harta kita aja biar nggak kegerus inflasi ya. Saat koreksi beli lagi. Mungkin kalau udah benar-benar bear market, baru saya start belajar lebih dalam tentang altcoins. Saya bikin porto berbeda. Akun utama tetap BTC sama ETH. Kemarin pas diskon saya start beli ETH juga. Mantap ya. Ini serius. Ini tuh rare ya, serius. Ini rare orang-orang yang mau ngikutin saran ini. Karena orang tuh pengennya kaya detik ini juga. Nah, ini untuk Bro Dear You1C, dia mau belajar dulu, mau ambil dulu mau ambil dulu waktu untuk belajar lebih dalam mengenai alts, baru nanti di selanjutnya akan ubah lagi setelah udah lebih ngerti. Harusnya kayak gitu. Ya, tapi banyak orang nggak mau. Begitu, percaya sama gue ya. Lu mungkin kerasa di cycle ini akan kayak ketinggalan sama orang-orang lain yang gila-gilaan di alts dan memes ya, yang nggak ngerti apa-apa tapi gila-gilaan di sana. Tapi at the end of the day ya, setelah lu udah berapa tahun ke depan, itu orang-orang yang sama stay di tempat, lu maju sendiri. Begitu, itu yang gue rasakan dengan teman-teman yang kasarnya seangkatan sama gue nih ya. Teman-teman gue di situ-situ aja gitu, nggak ada perubahan signifikan gimana. Tapi karena gue mau berbeda sama cara mereka, walaupun awalnya di kasarnya digoblok-goblokin, lu mana bisa kaya, lu begini begitu ya. Sekarang malah lucu ya. Sekarang malah mereka yang stay di tempat, gue yang maju gitu. Nah, jadi kadang-kadang kita harus tahu dulu bahwa kita harus stop dulu, santai dulu, kita pelajari dulu dengan baik, baru bisa maju. Jangan lu kasarnya motor udah rusak, lu paksain gitu, ya masih bisa jalan sedikit. Padahal itu harusnya udah dibenerin. Ada bengkel ya, benerin dulu udahnya. Mau itu motor bisa jalan-jalan sedikit, lu motor yang bener akan jauh lebih cepat dibandingkan motor yang setengah bener. Begitu ya. Mantap. Dari Jerry Mantik, Bang Toshi, orang yang beli OTC atau off the counter itu nggak masuk charge ya? Bang, misal beli langsung dari miner atau private sales, karena mereka kan tetap akumulasi. Feel bullish, keep holding. Terima kasih edukasinya. Yes, benar. OTC itu kayaknya gini ya. Kalau nggak ngaruh banget sih kayaknya nggak. Ada pengaruhnya, tapi nggak terlalu besar ke market. Karena ya off the counter. Begitu. Tapi kalau di counter, nah itu bisa menggerakkan charge. Begitu ya. Dan ini seringkali dilakukan oleh ya pemain-pemain besar. Begitu. Jadi supaya nggak terlalu supaya nggak terlalu mengguncang market. Begitu ya. Ya ada benernya. Ya, just keep holding ya. Kita lihat apakah akan tetap kuartal 4 2025 ini selesainya atau ya tinggal EMA 50 safety beltnya. Simple kan sebenarnya. Yang nggak usah stres ya. Tinggal santai aja begitu. Mantap. Wah, banyak juga nih satu ya. Indriana, Bang Toshi, saya baru di dunia kripto ini. Saya mengikuti channel Anda dari awal masuk kripto 3 bulan yang lalu. Modal aku sih kecil sih Bang, tapi aku ngikutin kata-kata Bang Toshi untuk 70-30. Mantap ya. Aku beli pas lagi harga turun, tapi tak biarin doang Bang, nggak aku apa-apain tuh portofolioku. Gitu aman-aman aja ya Bang. Kadang bingung mau diapain soalnya belum terlalu ngerti, tapi pengen mulai nabung aja. Pengen juga sih TP gitu tapi tak paham ya.
bakalan belajar terus sama Bang Toshi sampai benar-benar ngerti walaupun butuh waktu lama. Salam bertuai. Mantap ya. Santai aja pelan-pelan, dan kalau seperti itu ya lebih baik fokusnya di BTC gitu. Untuk 30%-nya pun kalau bisa alts yang jangan aneh-aneh lah gitu. Alts yang ada actual utility-nya lah begitu, seperti kayak BNB, Solana, ETH begitu ya. Jangan yang terlalu aneh-aneh begitu ya. Untuk TP ya nanti kita kan sebenarnya akan bahas di DCWT sih ya, kapan TP-nya dan seterusnya. Tinggal ya stay tune terus aja. Stay tune terus aja ya. Bisa ada lagi nih atau enggak? Oke, udah beres. Banyak juga hari ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan komennya. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu. Disclaimer. Iya benar ya. Sorry. Aduh, kepanjangan tadi saya ada pusing ya. Gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Solana. Untuk Solana posisi short kita buat lo yang konservatif sih udah profit ya. Itu profitnya sebesar, kita cek di sini dari MA50 ke struktur di sini ya. Berarti itu profit sebesar ya 4,5%-an lah ya. Nah, buat yang agresif dan pengen target TP di MA200 masih boleh, karena ya lo bisa lihat sendiri tidak terjadi reclaim MA50 ya. Jadi untuk posisi short yang agresif sekali lagi bisa pertimbangkan untuk target TP-nya di MA200 ya. Posisi spot MA200 atau 191,47, sisanya masih cukup jauh, jadi antar aja deh ya. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP posisinya kemarin belum ada setup ya, belum ada setup. Hari ini pun belum, karena belum terjadi retest lagi. So for now langsung spot aja. Spotnya dia di angka 2,27, 2,09 dan 1,46 ya. Next Cardano. Untuk Cardano juga sama, futuresnya masih belum ada setup. Langsung aja ke spotnya MA200 dan 0,555 ya. Oke, nah sebelum kita tutup DCWT sesi kedua ini, gue jadi ada sedikit wejangan nih ya, karena ada tadi pertanyaan yang lumayan menarik nih dari, Bro Rico something kalau nggak salah namanya ya. Nah jadi gini ya, kita harus berpikir itu trading itu seperti investasi itu seperti tangga begitu. Kita nggak bisa nge-skip terlalu banyak begitu. Paling mentok 2, 3 pun udah berbahaya ya kalau mau coba skip 3 anak tangga. Nah kalau lu misalkan, wah bang, gue sekarang misalkan gaji masih UMR gitu ya, masih cuma bisa nyisihin sebulan tuh 1 juta paling bang ya. Wah tapi gimana nih bang, gue pengen langsung berapa puluh miliar, gue pengen ini. Wah nggak bisa. Itu sama aja kayak lu ya, udah naik tangga nih, udah dapat 10 anak tangga ya. Nah terus lu pengen langsung loncat ke anak tangga 200 gitu. Lu kaki lu mau dipanjangin sepanjang apa? Lu bukan Mr. Fantastic gitu. Lu nggak bisa kakinya wah sampai 200 anak tangga ke depan. Kalau lu paksain yang ada apa? Lu kesandung ya, dan anak tangga yang udah capek-capek lu pelan-pelan naikin akan ngulang lagi. Nah, itu yang terjadi seperti yang kemarin ada yang komen juga tuh. Ya gue lupa siapa gitu, masih belasan umurnya ya. Dia ngomong
kemakan FOMO dari dukun altcoins. Tadinya mau beli BTC, tapi ke bawah dukun, akhirnya jadi minus 90%. Nah, itu yang terjadi saat lu mencoba untuk kaki lu dipanjangin 200 anak tangga ke depan. Nah, itu nggak bisa. Ya. Enjoy the process. Pelan-pelan. Begitu. Kayak tadi ya, itu nggak main-main loh. Lu cuma dari misalkan sejuta lu konsisten tiap bulan diakumulasiin, begitu ya. Nah, anggap misalkan lu berarti 4 tahun begitu kan, karena satu business cycle. Kayak tadi 48 juta. Anggap lebih kecil lagi deh, nggak usah 10x. Anggap lu cuma dapat 5x misalkan karena nggak dapat paling bawah dan TP-nya kecepatan misalkan gitu ya. Nah jadi 240. 240 tuh nggak main-main ya. Udahnya di cycle selanjutnya lu puterin lagi. Ini lu kali lagi 5x aja udah berapa? Udah jadi M gitu. Nah tapi butuh waktu. Nggak bisa ceritanya cuma dalam waktu, wah gue pengen satu cycle ini langsung bisa beli Lambo, beli McLaren, langsung udah dianggap kaya seluruh dunia. Nggak bisa. Harus ada prosesnya. Ingat, easy come, easy go ya. Yang cepat datangnya akan hilangnya pun cepat. Apapun butuh proses. Mie instan pun perlu direbus. Nggak ada mie instan dibuka langsung bisa kita makan. Ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.